Poinnya adalah kuncinya karena Quran. Kalau Jumat pun saya tidak pernah. Pokoknya itu dari SD sampai SMP itu sholat Jumat itu mungkin setahun sekali kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum guys. Wah, bulan Ramadan nih, saatnya kita bertemu dengan orang-orang baik dan juga menyebarkan kisahnya untuk menginspirasi kita semuanya lebih mencintai agama kita ya. Hari ini gue seneng banget loh ketemu dengan teman lama gue. Ini Cuping. Masya Allah, Irfan. Jadi gini ceritanya, dulu gue pas lagi hobi banget olahraga Indomaret saat itu ya, di GBK. Setiap ada malam ya, Kamis malam, Selasa malam sama Kamis malam, kadang-kadang Minggu pagi kita latihan, wow fisik, wow, dia badannya kotak-kotak. Kenal gitu aja, tiba-tiba pas di acara Hijrah Fest sama teman-teman musyawarah juga, ini bukannya jujur ya, gue tuh yakin gak yakin, itu temen gue yang dulu Indomaret kan? Iya benar. Ternyata antum hebat ya. Kita memberikan sesuatu yang bilang ke orang yang tidak tahu. Wow. Kenapa seperti itu? Sengaja? Memang sengaja. Atau memang udah kandung seperti itu? Sengaja dan memang ciri khas karakternya seperti ini gitu. Karena jarang, belum pernah ada di Indonesia, mungkin sangat sedikit sekali penulis seperti ini, tapi bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika kita ketemu pas lagi olahraga bareng Indomaret itu sudah taat juga. Maksudnya Alhamdulillah. maksudnya benar. Don't jatuh bupa iskafar ya, jangan lihat orang dari luarannya saja. Dan sekarang kita tidak hanya bareng Mancuping saja, ternyata Mancuping itu dari Tidore. Saya dari Tidore. Tidore. Nih ketemu juga dengan sahabat-sahabatnya juga, ini Bang Syawal dari. Saya dari Bugis Pone sama ayah saya orang Selayar. Oh. Pulau Sulawesi Selatan. Gue taunya Ati sih, Selayar. Ah. Tahu Ati Kodong? Tahu. Iya, Iya, Kodong. Ati Kodong. Oke, selanjutnya ini Usman. Usman dari Maluku. dari Maluku. Tepatnya di Kabupaten SPT. Apa tuh SPT? Seram bagian timur ini. Oh, Seram? Iya. Itu sering banget dulu waktu SD ya, daerah Seram gitu. Ada pelajarannya. Atau ini Fahmi nih, Saya dari Papua Barat. Papua Barat. Tepatnya di Teluk Bintuni. Teluk Bintuni. Nah ceritanya ini bisa ngumpul gimana? Kalau nggak salah kan kemarin ada viral. Betul. Sebenarnya Viral ini lu sendiri atau berempat sih saat itu? namanya saya sendiri. Yang dari mana? Semua ini poinnya adalah kuncinya karena Al-Quran. Kalau bukan karena keberkahan Al-Quran, saya mungkin nggak bisa kenal dia, nggak bisa kenal dia, dan nggak bisa kenal saya. Oke. Akhirnya keberkahan Al-Quran itulah hanya Allah mempertemukan saya seperti ini dengan aturan dia luar biasa seperti ini. Hanya kenapa tidak kita bikin satu video yang bisa menginspirasi mungkin buat kita sendiri dan juga teman-teman yang lain di kabupaten juga. Nama lu tuh asli Cuping? Enggak. Kan pokoknya kan Syawal. Oke, bentar lagi kita Syawal ya. Benar. Tapi saya ke Syawal duluan. Usman, sahabat Nabi, Fahmi, Ali Fahmi. Ali Fahmi. Lu Cuping gimana? Ada sahabat nanti. Nama asli Anda sebenarnya Sofian, jauh kan? Sofian Alok. Kenapa nggak Cupang? Sejarah nama udahlah, tapi sejarah mengenai posisi sekarang, karena kata orang hijrah itu kan tidak bisa dilihat hanya dalam satu apa sih pencapaian akhirnya saja, dan ini hijrah itu tidak pernah berakhir. Ada pernah mengalami hijrah nggak sih? Maksudnya gini, dari dulu Muslim kah? Karena itu saudara-saudara kita kan dari timur, identiknya bukan Muslim, tapi ternyata Muslim dari kecil. Alhamdulillah dari nenek moyang. Dari namanya sudah Islam juga sama semuanya ya. Iya, iya. Tapi apakah langsung taat dari dulu? Itu dia. Siapa mau cerita duluan? Coba Usman. Gimana? Saya, ya, kalau saya dulu kalau misalkan dari sholat nih, sholat Jumat pun saya tidak pernah. Pokoknya itu dari SD sampai SMP itu
sholat Jumat itu mungkin setahun sekali kayaknya. Sholat Jumat. Iya, itu sholat Jumat. Skornya sholat Jumat dengan sholat Id sama tuh. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu dia mungkin Orang tua tidak mungkin belum terlalu peduli. jadi Islam Tapi tapi Islam tapi cuma disuruh belajar mengaji, kalau tidak ngaji dipukul, kalau tidak ngaji tidak dikasih makan gitu. Jadi lebih fokusnya tuh ke mengaji. mengaji ya. Iya. Sholat kagak. Ternyata ada yang gitu juga ya. Tapi mengaji belajar dari kecil bisa Dari kecil. suara indah. Alhamdulillah itu dari sana mungkin ya. Mungkin Karena gini, teman-teman Indonesia Timur tuh itu suaranya indah-indah sekali. Tapi itu yang terlihat hanya 10%. Nah, Hah? saya pernah ke daerah pelosok juga di daerah timur di bagian K itu ternyata masih banyak di atas saudara kita itu saat ini banyak yang bisa bicara perang. suara Alik Bata Padahal suaranya Suara bagus. bagus banyak, cuma hanya ditampilkan sekitar 10% 30%, yang selebihnya mereka nggak bisa ngomong. Jadi kalau Usman dari kecil sudah diajarkan ngaji, ngaji indah udah udah dengar dari kaset terus terinspirasi dari kakak juga kan. menggunakan suara yang indah tersebut. Mm-mm. Tapi maaf, nggak sholat. Nah itu. Tapi kita hargai kejujurannya ini loh. Terus. Nah pas sholat itu pas sudah hijrah ke Jawa diambil sama Ustaz Fadlan, pas sampai itu pas mulai naik ke kapal itu kan kita pakai kapal nih. Berapa lama tuh di sana? 1 minggu. Hah? Turun udah goyang gini. Iya Perjalanan 1 minggu. Satu tuh. minggu di kapal itu di kapal itu kita udah mulai sholat tuh. Kan ada pengurusnya, ada ustadz. Baru mulai sholat di kapal. Umur Iya, berapa? iya. Ya maksudnya sholat benar. Nah itu udah 14 tahun ya, lulus SMP. Masya Allah. Terus kenapa bisa sholat saat itu? Nah karena memang kayak dipaksa, terus karena teman-teman di situ juga harus sholat semua kan. Ya jadi kita kayak cuma ikut-ikut saja gitu. Oke. Nggak mau harus sholat ya gitu. Dari situlah mulai. Nah dari situ terus sampai di Jakarta, sampai Bekasi, disuruh masuk pondok. Nah akhirnya pas di pondok udah ada lingkungan pondok kan tidak ada yang tidak sholat. Nah, Iyalah. ya jadi kita sabar lah. Kayak emosi banget. Emosi namanya. Tapi ini membuka mata kita bahwa apa ya, maksudnya gue mau ngomong tapi takut nggak enak. Maksudnya gini, dalam satu posisi kita itu jangan menjudge, wah ini orang baik. Ini orang baik, yang tahu itu cuma Allah. Mungkin ketika itu lu baca Al-Quran, orang yang mendengar, Masya Allah, soleh Baik, banget. iya. Tapi kan itu yang terlihat. Tapi ada beberapa ibadah yang tidak terlihat. Salah satunya sholat, karena sembunyi-sembunyi juga. Kalau sholat kan bisa sembunyi, bisa berjamaah juga. Jadi nggak cuma, tapi ini jujur loh, hebat loh. ya itu yang sebenarnya begitu. Akhirnya terbiasa untuk sholat. Nah ya akhirnya alhamdulillah kalau sekarang tidak sholat sehari itu rasa kayak ada yang kurang. Tapi itu katanya gini ya, kalau kita berbuat salah, ketika kita rasanya gundah dengan perbuatan salah tersebut, kita harus bersyukur berarti Allah masih ada di sana. Tapi ketika kita berbuat salah itu sudah gitu tidak ada rasanya, udah biasa aja. Jadi kita mulai Udah mati itu. Udah mati. Hati yang mati. Nah, kalau gimana Fami? Ada cerita nggak? Saya juga punya ceritanya. Jadi saya itu dari keluarga kepala suku. Oh, Iya. kepala suku. Iya, saya dari keluarga kepala suku. Jadi tahu ya kalau kepala suku itu kan yang mempunyai wilayah tertentu. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi di Bintuni itu ada 7 suku. Nah, di antara itu suku Sebiar. Nah, untuk seksi- Kamu keluarga dari kepala suku Sebiar itu. Saya yang mempunyai wilayah Sebiar itu. Bapak kamu kepala suku. Kepala suku. Oh tahu. Saya Terus? sholat saya jujur saja. Sama juga seperti tadi. Islam iya. Iya. Tapi sholat Tapi bisa. setelah keluar ya hijrah gitu ya. Ya enggak, pas dulu nggak sholat sampai umur berapa nggak sholat? Sholat sampai iya pas sampai keluar dari Sama juga dong prosesnya. Sama. Kenapa yang membuat, maksudnya gini, orang tua, lingkungan ada yang sholat dong, Iya ada. pengajian sholat dong. Tapi apa yang membuat anak-anak, kita sebut anak-anak saja ya, anak-anak saudara kita di timur itu tidak sholat? Apakah karena lingkungan anak-anak lain juga nggak sholat? Atau orang tuanya kurang galak dalam hal sholat? Atau tidak merasa itu wajib atau gimana? mungkin karena faktor agama tuh belum tersentuh, belum Dakwah. sampai dakwanya tuh belum sampai. Tapi bisa sholat kan? Bisa. Tapi belum tahu kalau itu wajib. Belum tahu kalau itu aja.
akhirnya pas ketika pindah ke Kalau saya pindahnya ke Sulawesi, di situlah baru sholat. masuk pondok baru mulai prosesnya. Oke, berarti ini tugas kalian cukup berat sekarang ya, yang mengajak yang satu suku, satu daerah untuk tidak seperti kalian. Kalian bersyukur masih ada kesempatan untuk hijrah ya. Ya Allah. Oke, gue ngerti. Berarti emang faktor tingkat kewajibannya yang mana ya. Jadi belajar ngaji ya sama seperti teman-teman belajar nyanyi. Begitu kan? Yang menghafalkan surat ya ini menghafalkan lagu. Sama seperti itu saja ya. Oke, kalau ada cerita nggak? Kalau saya alhamdulillah, kalau wilayah keluarga kita kan memang ada TPA di rumah. Ya. Jadi memang kita belajar mengaji dari sebelum SD kita sudah dididik, dan alhamdulillah kita melanjutkan sampai ke Jakarta di perguruan tinggi Quran. Ada iki. Ya, PTIK. Jadi setiap hari ngaji aja, ngaji teriak-teriak istilahnya. Nah, tapi ternyata begitu kita sampai di sana, saya malah diketawain. Di sini bukan ini, itu cuma ekstrakurikuler. Sementara itu jadi modal utama. Iya. Buat lu. Saya kira ada jurusan khusus tiap hari ngaji itu. Ternyata bukan. Nah, kita terinspirasi sama ke Muhammad Zeta. Dan alhamdulillah kesampaian juga kita bertalaksi sama beliau. Ya. Masya Allah, dan sampai sekarang. Dan Berarti sampai disyukuri emang dari kecil sudah di lingkungan yang Ya. seperti itu. Alhamdulillah. Kalau lu udah lama gimana? Bukan. Gimbal itu sejak 2007. Ini beneran nih. Iya bener. Jadi awalnya tuh dari 2005. Sebenarnya gue sempat kuliah di Bekasi dulu sama bahasa tuh sama IAIN. Iya. Lu anak IAIN. Sebenarnya jurusan akuntansi, tapi salah masuk kampus. Gue masuk kampusnya di IAIN jurusan bahasa Arab, gak nyambung. Gak selesai. Dia pemain film juga, iklan juga, writer juga. Macam. Tapi orang banyak yang nggak tahu kalau saya punya suara yang. Ini kenapa lu sembunyikan? Itu dia memang sengaja aja, dan saya nggak mau gitu orang kampus gitu. Sebenarnya kan basically saya itu muazin. Di rumah di kampung itu saya jarang tidur di rumah. Jadi saya tidurnya dari rumah ke rumah. Kenapa? Diusir. Udah diusir memang jarang banget memang begitu. Makanya di sana disebut sebagai artis. Tahu nggak kepanjangan itu? Apa tuh artis? Ada rumah tidurnya sembarangan. Artis ada rumah tidurnya sembarangan. Ini artis nih. Akhirnya momen orang-orang tahu lu fasih baca Al-Quran Itu sore ini. setelah video viral itu yang 2017. Itu, Iya. itu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Awalnya dari situ. Orang baru tahu awalnya dari situ. Mungkin sebenarnya sebagian banyak yang teman-teman dekat mereka udah tahu. Saya kan sudah Karena tahu. 2015 itu Udah kenal lama? Sebelum dia viral itu saya sudah kenal. Nah, 2015 itu pernah syuting Patriot. Itu kita syuting daerah Pangandaran. Itu jam 3 malam, jam 3 subuh. Jadi lagi sebentar pakai clip-on. Nggak tahu. Udah, gua kalau di tengah malam itu kalau udah lagi bosan cuma baca aja. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saudara dengar, ih, siapa ngaji nih? Di tengah hutan ada suara lampu merah. Suka penampakan. Ada merinding nih. Iya. Akhirnya gue baca terus. Mulai dari situ lah mereka tahu nih. Awalnya di situ. Oh, ternyata cukup bisa begini, bisa nanti, bisa begini. Tuh. Dan waktu gue casting juga, pernah sempat casting di salah satu stasiun itu tutup semua tuh ada pos utama semua. Ditanya bisa apa? Saya bilang saya bisa aja. Orang nggak percaya dengan penampilan seperti ini. Dia percaya, emang aku muslim. Mana kira gitu. Orang juga banyak yang nggak tahu kalau Iya, muslim. iya. Termasuk antum juga kan? Iya, benar. Banyak banget. Karena gue ketemu Banyak dia, banget. kita bertelanjang dada. Pamer otot. Segala macam. Iya. Akhirnya di situ pas dites ya alhamdulillah sekarang salah satu ajar saya yang di stasiun TV masih sampai hari ini kok. Aja lu. Iya. Di Trans TV. Bukan di salah satu stasiun TV. Sebutin aja Nen ya. Dulu awal mulanya mau di RCTI mau dipakai. Cuma waktu udah rekaman salah satu produser utamanya pergi ke Amerika. Pakai yang Allahu Akbar Allahu Akbar. Untuknya versi itu. Masya Allah.
Tapi pertanyaan gue mungkin aneh sebelumnya, tapi karena dengar cerita gue nanya. Tapi lu sholat? Alhamdulillah, gue dari Maaf, karena ya maaf, gue pun biasa gini udah jaminan gitu, udah jaminan orang bisa baca Al-Quran, indah suaranya, insya Allah soleh. Bahkan gue gini, surga nih gitu. Tapi ternyata maksudnya kita juga jangan terlalu husnuzon dan juga jangan suuzon juga ya. Ternyata itu semua rahasia Allah, dan ini berbagi cerita seperti ini kayak berharap loh. Lu bisa aja ngomong iya saya dari kecil seperti bisa aja, pilihan itu ada. Tapi lu ngomong bahwa ya saya dulu baca Quran, tapi saya tidak sholat. Makanya tadi diingatkan juga bahwa selain baca Quran, saya menghafal, diamalkan, itu yang paling penting. Nih ada Syekh Kam, sini Syekh. Pas banget. izin saya ikut ya. Syekh, ada cerita Syekh. Cerita yang saya terkejut sebetulnya Syekh. Sahabat kita Usman dan Fahmi dari kecil diajarkan untuk mengaji dengan indahnya. Bahkan mereka mungkin bisa sebut qori. Tapi nggak sholat. Sholat baru usia 14 tahun. Soalnya tapi belum. Makanya gue pribadi kaget. Setahun paling Jumatan aja sekali. Tapi dia baca Quran dan indah. Ini arti yang di Prancis ada beberapa orang khususnya yang datang dari sebagian negara-negara yang dulu Soviet yang seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan. Ini punya pemahaman yang dekat ke ini khususnya perempuan datang ke sana pakai hijab yang luar biasa, tidak ada satu rambut yang nampak dari wajahnya dan kepalanya karena sangat sempurna hijabnya. Tapi dari bawah celananya di atas lutut. Makanya itu kenapa? Karena belum mereka memahami agama. Mereka punya niat yang baik. Ingin mereka mempraktik Islam, ingin memenuhi ibadah dan memenuhi perintah Allah. Tapi belum sempat mereka belajar Islam. Mereka hanya belajar bahwasanya hijab yang penting. Tapi mereka belum tahu bahwasanya hijab itu harus menutup seluruh tubuh. Sama seperti ini. Sama juga seperti ini. Ini mereka punya mungkin persepsi bahwasanya harus kita ngaji, harus kita belajar baca Al-Quran, tapi tidak harus kita salat. Astagfirullah. Oke, tapi ini cerita ini yang membuka mata kita bahwa itu PR untuk kita semuanya ya, untuk menyentuh. Jadi aku bilang mungkin dakwahnya belum sampai sempurna, kegiatan dakwah di sana mungkin begitu. Saya ya ini mungkin teguran bagi kita semuanya bahwasanya kita masih ada kekurangan dalam dakwah. Kita harus menyampaikan dakwah ini tentang salat, tentang kewajiban, tentang ibadah ke tempat-tempat yang seperti ini. betul. Tapi mudah-mudahan kan sekarang dunia digital, dunia semakin sempit. Mudah-mudahan tayangan ini buat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, terima kasih ini perwakilan cerita. Mungkin berbeda dengan daerah Anda, maksudnya kok gitu mereka enggak semua timur gitu kali. Ya ini di daerahnya, dan ini kejujuran dari pribadi-pribadinya. Jika ada kesamaan, ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan juga ya, menyentuh bahwa sholat itu wajib bagaimanapun kondisinya. Dalam kondisi berbaring saja tetap wajib ada di sana. Terima kasih ya, saya terima kasih loh. Ini saya ngobrol-ngobrol ringan tapi alhamdulillah. Udah ini mau ngobrolnya masih panjang tapi kita harus lanjut syuting nih. Thank you guys, thank you ya. Subscribe channel YouTube-nya Syawal Mubarak. Oke, dan juga Penetapan ofisial selamat menaikkan ibadah puasa. betul, dan Instagramnya juga di follow ya. Difahami tadi ya. Usman Atamar. Dan saya ada YouTube-nya saya Dia Zainal Hakimi. channel. Channel. Instagramnya. Instagram sama dia Zainal Hakimi. Oke. Thank you guys, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Hakim.